terdapat dalam satu riwayat yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim An-Naisaburi dalam kitabnya Al-Mustadrak Lis-Sahihaini, kitab hadis yang disusun sesuai dengan persyaratan Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumallahu ta'ala. Saat keduanya telah meninggal, Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi mengeluarkan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat dari Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim dalam meriwayatkan hadis keduanya, lalu menggunakan metodologi dari persyaratan itu untuk menghimpun hadis-hadis yang pada umumnya belum diriwayatkan oleh keduanya. Maka di nomor hadis 1908 yang tersambung sanadnya pada sahabat mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, didapatkan satu keterangan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersabda, "Man qala dubura kulli salatin astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghufira lahu wa in kana farran minaz zahfi." Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, siapa yang mampu berdoa dengan mengucapkan di setiap selesai salat, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, saya mohon ampun kepada Allah, Allah satu-satunya Tuhan yang saya pertuhankan, yang selalu hidup, yang selalu menegakkan perhatian dan aturannya. Saya bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah saya kerjakan. Maka Nabi memberikan komentar, ghufira lahu, maka Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya, wa in kana farran minaz zahfi, walaupun ia pernah melakukan satu dosa besar seperti melarikan diri dari medan juang. Hadirin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala memasukkan pula hadis ini, riwayat ini pada bagian zikir beliau khususnya di pagi hari, kemudian menyambungkan satu riwayat yang menempatkan paginya khusus di hari Jumat, sehingga beliau memasukkan pada zikir pagi di hari Jumat, dan riwayatnya dengan mengatakan man qala fi kulli sabihati al-jumu'ati, siapa yang membacakan hadis ini, doa ini, riwayat ini setiap pagi di hari Jumat, setiap Jumat, dengan kalimat yang sama, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi thalathan, dibacakan selama 3 kali, dibacakan sebanyak 3 kali. Ghufira lahu, Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya, wa in kana farran minaz zahfi, sekalipun ia pernah melakukan dosa besar, ia menghindar dari medan juang. Hadirin, ada analisis yang cukup menarik dari kalimat yang diungkapkan ini. Singkat, padat, serius, hasilnya begitu besar. Kalimat ini bukan sekedar doa yang saat dimunculkan seakan-akan seseorang bebas melakukan kesalahan, mudah melakukan dosa bahkan yang besar, lalu tinggal mengucapkan kalimat ini dan selesai. Ada pemahaman dalam setiap teks hadis yang disampaikan, ada pengertian dari setiap apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di titik itulah kita membutuhkan sanad untuk mengetahui itu semuanya. Kalimat astaghfirullah yang diucapkan setelah selesai solat ataupun juga setiap Jumat di akhir pekan memberikan kesan korektif dan evaluatif kepada setiap kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala.
koreksi dan evaluasi, mengoreksi hal-hal yang tidak tepat yang pernah kita kerjakan, mengevaluasi kinerja amal soleh kita yang mungkin belum banyak dikumpulkan, termasuk setelah menunaikan solat. Mengapa zikir pertama yang diungkapkan kalimat istighfar? Sebagian ulama mengatakan boleh jadi seharusnya hamba yang solat itu menunaikan solat dalam keadaan khusyuk, dia abai dengan sifat khusyuk itu. Ada yang baru takbir sudah ingat dengan pekerjaan, ada yang baru takbir sudah ingat dengan WA, ada yang baru takbir teringat dengan utang, ada yang baru takbir teringat dengan jalinan pertemanan. Dari mulai takbir sampai dengan salam ditutup yang terakhir, barangkali di bawah standar kekhusyuan, di bawah 50%, dia bisa fokus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah selesai menunaikan salat, kalimat pertama yang kita ucapkan astaghfirullah, seakan memberikan pesan permohonan ampun kepada Allah karena tak mampu fokus sepenuhnya dalam salat, karena lemah untuk khusyuk sepenuhnya dalam salat. Yang dengan kalimat itulah Allah berkenan mengampuni dan menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi saat solat itu. Pun demikian, antara solat satu ke solat yang lainnya, diucapkan astaghfirullah bukan sekedar diungkapkan di lisan, tapi sekaligus mengingat dalam fikiran, meresapkan dalam hati apa kesalahan yang pernah diperbuat itu, dosa apa yang pernah dikerjakan itu, dari ujung kepala sampai ujung kaki, mata yang salah melihat, telinga yang salah mendengar, lisan yang salah bicara, sampai dengan kaki yang keliru dalam melangkah. Maka kalimat astaghfirullah mengoreksi semua bagian perilaku yang salah itu, mengevaluasi perilaku yang tidak tepat itu, dan merubah semua yang keliru, yang salah itu ke jalan yang saleh. Itu hakikatnya. Untuk itulah kemudian dilakukan langkah evaluasi harian, lalu bertemu pada Jumat ada evaluasi pekanan, diucapkan dalam setiap Jumat untuk mengevaluasi dalam sepekan apa kekurangan yang dilakukan, kesalahan yang dikerjakan, perbuatan negatif yang sudah terlanjur keluar, maka dievaluasi dalam sepekan, berupaya untuk memperbaiki itu dan meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya diantaranya ketika Nabi sallallahu alaihi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, as-salawatu ila salawat wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna. Salat satu ke salat yang lainnya, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, akan otomatis menjadi kafarat dari dosa-dosa kecil yang pernah terjadi di antaranya. Dengan mengerjakan salat benar, ikhlas, dosa-dosa kecil digugurkan. Dengan istighfar mengevaluasi diri, ditambahkan setelah selesai solat, pagi-pagi dalam Jumat kita istighfar sampai dengan disebutkan 3 kali sampai sadar. Bukan hanya 3 kalinya, sampai punya kesadaran bahwa itu salah, sampai punya kesadaran bahwa itu keliru, sampai punya kesadaran untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Saat itulah kita mengatakan alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai kita mampu menetapkan ada Allah yang mengawasi kita, ada Allah yang kita tuhankan, ada Allah yang selalu hayyun la yamut, selalu tegak, selalu hidup mengawasi kita semua, qayyum, tidak pernah abai dan lalai dalam mengawasi kita. Sampai kita punya rasa itu, merasa diawasi Allah, merasa dipantau Allah, sehingga dengan dipantau itu kita tidak bicara sembarangan, takut kalau bicara sedang dipantau salah, takut kalau mendengar yang salah ketika sedang dipantau. Wa atubu ilaihi, dan di ujungnya kita kemudian berkomitmen, bertekad bahwa kita ingin berubah jadi orang baik. Kita bertobat pada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji di hadapan Allah tidak akan mengulang itu kembali. Maka siapapun yang mampu melakukan ini, pantas bila Allah ampuni dosanya, karena dia mengevaluasi dirinya. Setiap hari 5 kali dia evaluasi minimal, setiap pekan dia evaluasi, dia berjanji menjadi pribadi yang baik, dia mengoreksi kesalahannya. Pantas Nabi mengatakan kalau ada orang yang melakukan itu, bekerja dengan benar dan mempertahankan itu sampai dia wafat, maka Allah Subhanahu wa taala berkenan menganugerahkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya di dunia, di alam kuburnya terjaga, dan dimuliakan saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan.
Untuk itulah Al-Quran menampilkan waktu-waktu tertentu untuk berzikir istighfar ini. Ada yang menjelang subuh disebut dengan sahar, jamaknya ashar. Di Al-Quran surah ke-51 di ayat ke-18 Allah menyampaikan wabil ashari hum yastaghfirun. Ada orang-orang yang punya zikir khusus, orang-orang calon penghuni taman surga. Setiap kali akan datang subuh setelah tahajud, dia beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Dan di antara zikir yang disebutkan pengampunan dosa tadi, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dia sebutkan sampai 3 kali hingga terasa pada jiwanya. Orang-orang yang mampu mengamalkan itu diisyaratkan dalam surah Ali Imran setara dengan orang-orang yang berinfak, setara dengan orang-orang yang sabar, setara dengan orang-orang yang berbuat baik. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-mufiqina wal-mustaghfirina bil ashar, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang rajin istighfar, rajin mengevaluasi diri, rajin memohon ampunan menjelang fajar, maka Allah setarakan seperti halnya orang-orang yang infak, orang-orang yang sabar, orang-orang yang khusyuk, dan orang-orang yang senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang memahami bahwa amalan-amalan itu menghadirkan kemuliaan-kemuliaan. Rajin istighfar juga berpotensi menambah kepercayaan Allah untuk memberikan titipan harta kepada kita. Ditemukan keterangan itu di Quran surat Nuh misalnya. Di ayat ke-10 itu dengan kalimat istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwal. Aku katakan, kata Nabi Nuh alaihissalam pada umatku, ayo istighfar kepada Rabbmu. Sungguh Allah itu maha menerima istighfar, maha menerima taubat, maha mengampuni dosa sebesar apapun. Kalau itu sudah diberikan, maka anugerah diturunkan, air hujan dibuka. Hujannya bukan musibah dalam arti yang buruk, hujannya turun dengan rahmat, hujannya kebaikan, hujannya menghilangkan, meringankan panas, menghilangkan penat, menghilangkan debu-debu yang menghadang. Wa yumdibkum bi amwal. Setelah itu Allah tambahkan harta benda supaya kita bisa ibadah dengan harta itu. Itulah sebabnya kenapa di Ali Imran disetarakan dengan munfiqin. Ketika hartanya datang, maka orang rajin istighfar, gemar berinfak. Bukan sekedar tambah harta, tambah mewah, tambah foya-foya, tidak. Pelaku istighfar, ahli istighfar, ketika dititipkan harta, dia gemar berinfak. Istighfar pengaruh kepada kekhusyuan. Wal qanitin, qanitun itu adalah sifat bagi orang-orang yang khusyuk dalam salat di antaranya. Al-Baqarah ayat 238. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Orang-orang yang istighfarnya bagus akan berdampak pada salatnya pun bagus. Salatnya baik. Bila salatnya sudah baik, doanya terkabul. Bila salatnya sudah baik, pribadinya jadi baik. Maka istighfar ini agung nilainya. Mengampuni dosa, mendatangkan harta dari sisi yang tidak kita duga, dan merubah pribadi kita menjadi orang baik, serta mempengaruhi setiap ibadah kita, berubah kualitasnya menjadi lebih baik. Itu diantara riwayat, walaupun singkat, padat, tapi bermanfaat. Dan dengan iman kita bisa mendapatkan itu. Berzikirlah dengan menggunakan iman, terimalah riwayat ini dengan menggunakan iman, lakukan dengan menggunakan iman, dan dengan iman itulah kemudian kita dihisab, dan dengan iman itulah kita hidup, dan dengan iman itulah kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat. Semoga khutbah yang singkat ini bisa menjadi pedoman berkehidupan yang padat untuk kita dan menggugah kita untuk berevaluasi diri. Sungguh pada akhirnya seluruh aktivitas kita di dunia ini akan berakhir, selesai. Tapi yang belum selesai adalah pertanggungjawaban amalan kita. Apakah dinilai saleh ataukah dinilai salah? Jika sampai Jumat ini kita merasa masih banyak amal salah yang kita koleksi, sedikit amal soleh yang kita kumpulkan, dan kita berharap rahmat Allah, setidaknya manfaatkanlah Jumat ini untuk berintrospeksi, mengevaluasi diri, setidaknya menggunakan kalimat istighfar yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW. Semoga dengan itu mengantarkan kita pada lembaran hidup yang lebih baik, dan juga menyampaikan kita pada akhir kehidupan husnul khatimah. Hadirin
Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Isi dalam doa ini kita akan fokuskan untuk permohonan kebaikan dunia kita, evaluasi amalan kita, dan harapan kita kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan baik dan diterima ketika pulang menghadap Allah dalam penerimaan yang baik, dan diberikan tempat terbaik dan bertemu dengan orang-orang baik, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim الرسول الأمين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك، ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نستغفرك اللهم يا الله الذي لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ونتوب إليك. Rabbana la tada'lana fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah. Ya Allah, jika ada hamba-Mu yang menunaikan Jumat saat ini, di tempat ini khususnya datang membawa dosa seberat sebesar apapun, maka mohon ampuni seluruh dosa-dosa kami ya Allah. Wala hamman illa farajtah. Jika ada yang datang membawa kegelisahan, mohon tenangkan hatinya. Wala asiran illa yasartah. Jika ada yang datang membawa kesulitan, mohon ringankan dan hilangkan kesulitan hidupnya. Wala maridan illa syafaitah. Jika ada yang hadir saat ini engkau uji dengan penyakit, mohon angkat dan sembuhkan penyakitnya. Wala dainan illa qadaitah. Jika ada yang sedang terlilit oleh utang piutang, mohon limpahkan rizki kepadanya untuk melunasi utang-utangnya. Allahumma ya arhamar rahimin, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan pertemuan kami di Jumat ini menghimpun kebaikan dan kekeluargaan di antara kami, dan bila pun kami mesti berpisah, jadikan perpisahan kami mempertemukan kami dalam pertemuan yang lebih baik dibandingkan dengan hari ini. Allahumma ij'al baqiyata hayatina hayatan thayyibah wa akhir wafatina husnal khatimah. Ya Allah, jadikan lembaran baru kehidupan kami lebih baik dibandingkan hari-hari sebelum yang telah kami lalui. Dan bila pun kami mesti kembali kepadamu kapanpun waktunya, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Tawaffana muslimin biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wafatkan kami dengan kemampuan di lisan kami untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa ajib kalimatana biqaulika ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya Allah, maka jawab kalimat kami dengan panggilanmu yang indah. Hei jiwa-jiwa yang tenang, cepat pulang kepadaku. Aku ridha dengan seluruh amalmu, engkau pun akan ridha dengan pemberianku. Masuk dalam golongan hambaku, aku siapkan surga untukmu. Allahumma ij'al nahnu ya Allah, Allahumma ja'alna nahnu ya Allah habibi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikanlah kami di antara umat-umat Nabi yang sangat mencintai dan menghadirkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahfadna wahfad biladana Indonesia, waj'al biladana baldatan tayyibatan wa anta tardaha. Ya Allah, mohon jaga kami ya Allah agar istiqamah dalam kebaikan, dan mohon jaga negeri kami Indonesia, dan jadikan Indonesia negeri yang penuh dengan rahmat darimu, dan Engkau jaga dari berbagai macam penyimpangan. Wahdi umara'aha liyahtadu ilaika waliyakhaffifu hisabahum yaumal qiyamah. Dan mohon berikan hidayah ya Allah, berikan hidayah kepada para pemimpin kami di level atas sampai yang rendah, agar berpegang teguh ya Allah pada nilai ketakwaan kepadamu demi meringankan hisab mereka di akhirat kelak. Wahfad ulama'ana waj'alhum mukhlasin lakaddin. Ya Allah, dan jaga para ulama kami dengan kesehatan, keikhlasan, ketakwaan dalam menyampaikan risalah dakwah mereka. Allahumma barik hadhil madrasah akhyar wa ma'had mira ya arhamar rahimin wa man fiha wa muassisihi wa mu'tamirih. Ya Allah, berkahi madrasah akhyar ini, ma'had mira, dan seluruh yang mendirikan, seluruh yang menjaga, menghidupkan dan ikhlaskan kami untuk mendapatkan ridha-Mu ya arhamar rahimin.
Allahumma unsur ikhwatana fi Palestin, Allahumma unsur ikhwatana fi Palestin, waj'al ahya'ahum mujahidina fi sabilik wa mautahum syuhada wa alhiqna ma'ahum fi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, anugerahkan pertolongan terbaik-Mu pada saudara-saudari kami di Palestina. Jadikan setiap yang hidup di antara mereka sebagai pejuang ikhlas karena-Mu, dan jadikan setiap yang wafat syuhada dalam pandangan-Mu, dan sertakan kami bersama mereka dalam rahmat yang telah Engkau tetapkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nastaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul al-qayyum wa natubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, setelah mendengarkan kajian Ustadz Adi Hidayat mulai awal hingga akhir, bisa kita petik hikmah dan renungan yang begitu mendalam, menyentuh relung hati dan menggugah kesadaran jiwa, bahwa di setiap hela napas dan langkah kaki yang kita pijakkan di dunia fana ini, tak satu pun luput dari pengawasan dan kasih sayang-Nya. Kesempatan hidup yang Allah anugerahkan adalah ladang evaluasi, tempat kita menakar seberapa dalam iman kita dan seberapa tulus pertaubatan kita. Sahabat cahaya ilahi yang dirahmati Allah, renungan terpenting yang patut kita bawa pulang hari ini adalah tentang nilai agung dari ijazah doa Nabi khusus hari Jumat. Kita diingatkan bahwa istighfar yang diajarkan Nabi adalah kunci untuk menambal kekurangan amal kita dan cerminan dari evaluasi total terhadap diri kita, dari sholat yang kurang khusyuk hingga perilaku harian yang terlanjur salah. Doa ini bukan hanya sekedar bacaan di lisan, melainkan sebuah komitmen total di hadapan Allah yang Maha Mengawasi, Al-Hayyul Qayyum. Maka, marilah kita jadikan hari Jumat yang mulia ini sebagai momentum emas untuk meraih 3 anugerah terbesar dari amalan istighfar ini. 1. Menghapus dosa. Ia mampu mengampuni dosa-dosa kita bahkan yang termasuk dosa besar sekalipun, asalkan kita berucap dengan kesadaran dan tekad untuk tidak mengulanginya. 2. Membuka pintu rizki. Ia akan membuka pintu rizki dari arah yang tak terduga, melimpahkan harta dan berkah, sebagaimana janji Allah dalam surah Nuh, agar kita dapat beribadah dengan harta tersebut. 3. Menghilangkan kesulitan dan kegelisahan hidup. Karena dengan istighfar, pribadi kita menjadi baik, ibadah kita menjadi berkualitas, dan hati kita senantiasa dekat dengan pertolongan-Nya. Mari kita amalkan istighfar. Astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 kali dengan penuh kesadaran dan keikhlasan demi mencapai kehidupan yang lebih baik dan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.